Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Uning Warikat Albaiki dari Padepokan 72 KKN UST Dewantara Muda Tanggap COVID-19 ingin menjelaskan mengenai beberapa masalah mental yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 serta cara mengatasinya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada kesehatan mental seseorang. Gangguan kesehatan mental seseorang yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 antara lain ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Seperti yang diketahui bahwa COVID-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan cukup berbahaya. Hal ini memicu perasaan cemas dan juga paranoid baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Seperti halnya jika kita terlalu takut apabila kita terjangkit COVID-19, menjadikan diri kita takut untuk bertemu orang lain sehingga kita dapat menularkan ke orang lain. Yang selanjutnya yaitu apabila kita bertemu dengan orang lain, kita menjadi takut dan cemas jika orang lain terjangkit virus tersebut dan kita dapat tertular dari orang tersebut. Yang kedua yaitu perubahan pola tidur dan pola makan. Akibat kecemasan yang timbul dari dalam diri, seseorang mengalami beberapa perubahan dalam kesehariannya, antara lain pola tidur dan juga pola makan. Yang ketiga yaitu bosan dan stres terus-menerus berada di dalam rumah. Selama pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan banyak peraturan seperti pembatasan sosial dan juga di rumah saja atau peraturan dilarang keluar rumah. Hal ini memicu stres dan dapat berdampak kebosanan dari dalam diri seseorang dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu gangguan mental serius yang dapat diderita seseorang dalam masa pandemi COVID-19. Yang keempat yaitu sulit berkonsentrasi. Karena adanya stres yang timbul dari dalam pikiran, seseorang menjadi sulit untuk berkonsentrasi dan sulit dalam mengerjakan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Karena stres yang dapat memicu depresi, seseorang dapat melakukan hal-hal yang cukup nekat seperti menggunakan alkohol atau obat-obatan karena sering dilanda depresi yang sangat berat dan kemungkinan orang tersebut tidak dapat menahan depresi-depresi dan juga hal-hal yang mengganggu kesehatan jiwanya. Dan selanjutnya yaitu memburuknya kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Yang terakhir yaitu munculnya gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis seperti yang telah disampaikan yaitu seperti gangguan stres atau gangguan kecemasan psikologi lainnya. Gangguan psikosomatis dapat diartikan sebagai gangguan pikiran yang memicu penyakit di fisik seseorang. Kita telah membahas mengenai beberapa gangguan mental yang mungkin dapat timbul akibat pandemi COVID-19. Kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Salah satu cara menghilangkan stres yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Dengan kita melakukan aktivitas fisik, pikiran dapat menjadi lebih rileks dan tubuh menjadi lebih sehat. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Kaitannya dengan kesehatan fisik, makanan bergizi sangat penting untuk kita konsumsi. Beberapa hal penting yaitu kita harus memperhatikan pola makan kita agar tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit. Yang ketiga yaitu menghentikan kebiasaan buruk. Karena adanya kebiasaan baru
dan atau kenormalan baru, seringkali kita menimbulkan banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang diakibatkan karena kita tidak terbiasa akibat keseharian yang berbeda. Dalam hal ini kita harus menghentikan banyak kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut agar dapat mengarah ke hidup yang lebih positif dan lebih baik, agar dapat terhindar dari beberapa gangguan mental yang ada. Yang selanjutnya yaitu membuat rutinitas sendiri agar hidup kita lebih terplanning atau mempunyai tatanan. Kita juga perlu membuat rutinitas. Rutinitas juga dapat menghindarkan kita dari stres berkepanjangan dan juga membuat aturan hidup kita lebih runtut dan teratur. Yang selanjutnya yaitu lebih bijak memilah informasi. Dalam saat ini banyak informasi-informasi yang menyimpang atau hoax-hoax yang bertebaran di sosial media maupun media lainnya. Agar kita terhindar dari pikiran-pikiran negatif, kita perlu bijak dalam memilah informasi yang masuk ke dalam hidup kita. Yang selanjutnya yaitu menjaga komunikasi keluarga dan sahabat. Agar kita dapat terus berkomunikasi dengan sahabat dan juga keluarga, kita dapat menggunakan beberapa media seperti video call dan juga platform-platform atau aplikasi yang telah disediakan yang menunjang kita dalam berkomunikasi. Dengan berkomunikasi dan menjaga hubungan baik terhadap keluarga dan sahabat, kita juga dapat terus menjalin tali silaturahmi dan dapat menghindarkan kita dari kesendirian dan kecemasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Terima kasih dan salam dan bahagia.